Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan selamat Natal terlebih dahulu saudara, karena kita hari ini merayakan Natal di tempat ini. Kita tahu Natal artinya kelahiran, dan kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Tadi kita mengucapkan Happy Birthday Jesus lewat lagu yang sudah dinyanyikan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Berikan tepuk tangan sukacita sekali lagi bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat dekorasi Natal kita hari ini, tahun ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Yang ada banyak hijau daun. Ini maksudnya apa ya? Berbeda saudara. Natal biasanya ya memang ada pohon Natal, ada kandang domba biasanya ya, ada bayi Yesus, ada Maria Yusuf, ada gembala-gembala. Nah kali ini daun-daunan, apa ini saudara? Ya ini adalah gambaran Taman Eden saudara. Ya. Nah memang bukan Taman Eden yang sesungguhnya, tapi ada apelnya juga saudara ya, kalau saudara lihat. Nanti bisa foto-foto di sana kalau saudara mau ya, ada di sini dikatakan Instagramable saudara ya. Saudara bisa foto di mana saja. Nah, apa tujuan kita, saudara? Tuhan taruhkan dalam hati kita untuk membuat dekorasi seperti ini. Ya, ada hijau-hijau, gambaran Taman Eden. Meskipun tidak sempurna, saudara, tentunya Taman Eden jauh lebih bagus. Tapi kita ingin menggambarkan bagaimana perjalanan atau kelahiran Yesus itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan misi penyelamatan Allah di Taman Eden itu sampai pada kekekalan, saudara. Dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan ini, saudara. Jadi hari ini saudara melihat hijau-hijau, backgroundnya hijau. Ya, semua kami memakai kostum atau dress code yang sepertinya di jungle. Ya, tadi anak-anak kecil. Who is the king of the jungle? Jesus, Jesus ya. Saudara nikmati ya hadirat Tuhan di tempat ini, dan hari ini saya akan bagikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Natal tahun 2023 saudara, tema pusatnya, tema besarnya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ya. Artinya Allah yang mulia itu saudara, itu mau turun ke dalam dunia sehingga kita boleh mengalami manusia ini damai di bumi. Dan secara khusus hari ini saya akan fokuskan dengan subtema Jesus for everyone. Boleh ucapkan sama-sama, Jesus for everyone. Saya ingin mengajak kita melihat ayat yang setiap kali Natal pasti akan muncul ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama saudara. Ada ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, nanti kita akan nyanyikan lagu ini ya. Yohanes 3:16 ini saya ingin ajak kita baca dari New English Translation supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dikatakan begini, for this is the way God loved the world. He gave his one and only son, that is Jesus, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ajak kita nyanyi lagu ini ya, karena begitu besar Allah cinta akan dunia ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat
sekali lagi kita nyanyikan. Saudara, resapi lagu ini. Karena begitu Allah cinta dunia benar hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Ayat ini dan lagu ini menjadi ayat dan lagu emas Natal kita hari ini. Dan yang dikasih Tuhan dari ayat yang kita baca tadi dan juga nyanyian yang kita nyanyikan tadi, ada 3 kebenaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama adalah bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa keselamatan. Dan untuk siapa keselamatan itu? Untuk setiap orang. Bukan untuk semua orang, tapi untuk setiap orang. Beda antara semua orang dengan setiap orang. Semua orang itu semua orang, everybody. Ya. Tapi ini untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu bukan untuk satu golongan, tapi berbicara mengenai setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kebenaran keselamatan di dalam Yesus itu merupakan hal terpenting yang dibutuhkan oleh setiap orang di dunia ini. Mengapa hal yang terpenting? Saudara, saya kasih gambaran hari-hari ini. Kalau saudara mengalami satu situasi kondisi yang sakit, saudara, ya, itu apalagi sakit parah, pasti kita akan mencari kesembuhan. Ya, di mana-mana saya menjumpai saudara, ada orang yang begitu sakitnya parah, dia akan berusaha, apalagi punya uang, dia punya kemampuan, dia akan pergi dan akan cari di mana kesembuhan itu terjadi. Bisa terjadi. Apa tujuannya, saudara? Bukan sekedar untuk bisa hidup, bisa sembuh, tapi supaya bisa hidup. Jadi kalau saya ketemu dengan orang-orang yang sudah disembuhkan dari sakit yang parah atau mungkin sedang sakit, saudara, ya, maaf, walaupun dia punya uang banyak, dia punya kedudukan tinggi, dia punya popularitas, dia punya pengetahuan yang luar biasa, dia pasti bilang begini, Pak, yang penting tuh sehat. Yang penting sehat. Berapa banyak saudara yang setuju akan pernyataan ini? Yang penting sehat. Apa artinya sehat? Kalau sehat itu kita bisa hidup. Artinya saudara, di dunia ini saja kita boleh mengatakan bahwa yang terpenting itu sehat, hidup. Percuma saya punya uang banyak, punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, popularitas, pengetahuan yang luar biasa. Tapi kalau nggak sehat, nggak perlu. Saudara, Tuhan mengerti kebutuhan di dunia ini adalah hidup. Terlebih lagi dalam kekekalan. Tuhan lebih mengerti. Yang dibutuhkan adalah hidup. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Artinya kamu mati dan masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya hari ini kita mengerti bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu merupakan hal terpenting yang dibutuhkan oleh setiap orang. Saudara. Karena itu saudara, dari 2 hal tadi disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan merupakan hal terpenting yang dibutuhkan oleh setiap orang di dunia ini, maka kebenaran yang ketiga mengenai keselamatan di dalam Yesus itu harus diberitakan kepada setiap orang yang hidup di dunia ini. One to one. Harus diberitakan. Kenapa? Kalau tidak, kita menjadi orang yang egois. Kita menjadi orang yang tidak peduli akan keselamatan orang lain. Untuk bisa mengerti lebih lanjut, saudara, saya ingin bertanya, membuat kita bertanya, sebetulnya ada apa sih dengan manusia? Sehingga Yesus itu harus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia. Ada apa? Pernahkah saudara merenungkan akan hal ini? Barangkali kita sudah berulang kali ikut dalam ibadah Natal, merayakan Natal. Apalagi kalau mungkin kita masih kecil seperti tadi, ya. Saya
lihat ada yang kecil tadi tuh, yang paling kecil itu umur hampir 2 tahun kayaknya, hampir 2 tahun. Ya. Dari umur 2 tahun dia sudah merayakan Natal. Kalau dia sampai besar seperti kayak kita, udah berapa puluh kali kita merayakan Natal. Poinnya bukan berapa kali kita merayakan Natal, berapa bagus kita sudah melihat Natal-Natal, tetapi apa yang menjadi kesan buat saudara tentang Natal itu. Apa yang berarti buat saudara melalui Natal ini. Perubahan apa yang saudara sudah mengalami lewat Natal yang saudara sudah ulangi berkali-kali. Itu sebabnya hari ini saudara saya berdoa sungguh-sungguh. Kami semua para pelayan Tuhan berdoa sungguh-sungguh supaya Natal kali ini tidak hanya berlalu begitu saja. Kami mendekor ini dengan maksud supaya kita boleh mengalami Tuhan yang sungguh-sungguh melalui Natal ini, saudara. Pernahkah kita bertanya, sebetulnya ada apa dengan manusia? Ada apa dengan saya? Sehingga Tuhan Yesus itu harus datang ke dalam dunia. Kalau nggak usah datang, kenapa? Kenapa dia harus menyelamatkan manusia? Roma 3 ayat 23 katakan demikian, saudara. Karena semua orang, sekali lagi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan katakan Roma 6 ayat 23, upah dosa. Karena semua orang, termasuk saudara dan saya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka upah dosa itu adalah maut. Apa artinya maut, saudara? Mati kekal untuk selama-lamanya. Dan tempatnya di mana, saudara? Di neraka. Ini masalahnya. Kalau kita berpikir, saudara, bahwa saya nggak ada masalah dengan hidup saya nggak ada masalah dengan apa yang saya lakukan, dosa. Ada banyak orang berpikir begini, saya itu berdosa karena saya membunuh. Atau dengan kata lain, saya membunuh karena itu saya dikatakan saya berdosa. Atau mungkin orang berzina begitu ya, orang berzina karena dia berzina maka dia berdosa. Karena saya membunuh maka dia berdosa. Sesungguhnya bukan begitu, saudara. Kebenarannya adalah karena kita berdosa, maka kita jadi membunuh. Karena saya berdosa, maka jadi berzina. Selama dosa itu masih ada di dalam diri manusia, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa berbuat baik. Apa buktinya, saudara? Coba lihat anak. Ya, kalau mungkin ada ibu yang lagi mengandung, saya melihat menjumpai tadi ada beberapa ibu yang masih mengandung. Lalu kita melahirkan anak ini. Kita bilang anak ini tidak berdosa, belum berdosa. Oh saudara, tidak demikian. Firman Tuhan katakan anak ini sudah mengandung dosa di dalam dirinya. Dan akibat dosa itu maka dia akan memunculkan hal-hal yang tidak baik. Yang pertama pada waktu dia dilahirkan, saudara, apa yang terjadi? Berapa banyak di sini yang ibu-ibu melahirkan terus anaknya ketawa? Ada? Enggak ada, saudara. Itu aneh. Ya. Pasti semuanya menangis. Kenapa menangis? Karena, saudara, anak ini enggak nyaman dan dia komplain. Pas lahir, wah, dan nangisnya bukan bukan pelan, saudara, tapi wah, kencang sekali sampai urat-uratnya muncul semua. Kenapa? Karena dia komplain. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus keluar? Saya sudah senang-senang. Coba saudara renungkan lagi, lihat lagi. Siapa orang tua yang ngajarin anak ini, kalau kamu gak senang, kamu pukul orang. Kalau gak senang, kamu buang barang. Kalau gak senang, kamu tendang orang. Kamu tendang kucing kamu. Ya. Kamu bohong ya, nanti kalau udah besar belajar bohong. Gak ada yang ngajarin, saudara. Tidak ada. Tapi kenapa dia bisa? Bisa begitu? Ada dosa. Itu yang menyebabkan, saudara, manusia gak bisa lari dari neraka. Sampai kapanpun. Kalau Tuhan Yesus tidak datang melepaskan manusia itu dari dosa, maka kita tidak akan bisa menjadi manusia yang berbuat baik. Kita bisa berusaha untuk berbuat baik. Tapi kita akan kembali lagi dan kita akan frustrasi. Itu sebabnya hari-hari terakhir ini sudah akan datang masa yang sulit. Kenapa? Nah, manusia yang berdosa itu makin lama makin banyak. Sedangkan manusia yang dibebaskan dari dosa itu
belum sebanding dengan manusia yang masih berdosa. Sebabnya dunia semakin kacau hari-hari ini. Dan kita perlu ingat bahwa bukan hanya dosa itu menyebabkan orang itu berbuat yang tidak baik, tapi akibat daripada dosa itu tidak bisa lari, kita harus masuk neraka. Saudara, kita perlu sadari ini. Kalau saudara yang belum ngerti neraka itu kayak apa, ya mungkin saudara bayangkan begini dulu deh. Ya, kalau saya salah, maka jari saya satu akan dibuntungin. Salah 2 kali, jari yang kedua dibuntungin. Kira-kira seperti itu. Tapi itu masih gak ada apa-apanya. Saya mau gambarkan apa sih atau bagaimana kondisi neraka. Bagaimana saya bisa tahu kondisi neraka? Saya belum pernah ke neraka dan saya tidak mau ke neraka, saudara. Ya. Tapi saya bisa lihat di Alkitab bagaimana kondisi neraka. Yang pertama, kalau saudara lihat di beberapa ayat ini, maka yang pertama dikatakan neraka itu hasil daripada dosa. Yang masuk neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap dan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Tempat kegelapan yang paling gelap. Saudara pernah ada di dalam gelap? Ya, saudara, artinya tempat yang gelap gitu. Saya pernah. Waktu kecil saudara, kita tidur, saya sama orang tua. Dan suka mati lampu di rumah. Saudara. Waktu mati lampu, kamar kami itu gelap semua. Ya. Jadi kalau kita buka mata pun gelap semua, saudara. Dan waktu itu saya berteriak, kalau pas mendusin begitu ya, gelap semua, saya bilang, "Papa," gitu, saya teriak. Lalu papa juga bangun dan papa bilang gini, "Tenang, papa ada di sini." Lalu papa keluar, papa ambil nyalain lilin, saudara. Dan ada terang kecil, saya senang. Kita bisa tidur lagi. Bayangin saudara, ini tempat yang gelap, kegelapan yang paling gelap, saudara. Yang paling gelap, saya nggak bisa bayangin yang kayak apa itu kegelapan paling gelap. Pokoknya nggak ada sinar sedikit pun. Ngeri, saudara. Dan di sana dikatakan ada ratap tangis dan kertak gigi. Ratap tangis itu bukan cuma nangis sekedar biasa, tapi sampai nangisnya jerit-jeritan, saudara ya. Dan kertak gigi satu gambaran yang nggak tahan. Nahan sakitnya sedemikian rupa. Nahan gelapnya, saudara. Saya tidak mengada-ngadakan hal ini. Saya coba mengekspresikan, tapi juga belum tentu bisa mengerikan, saudara. Mungkin saudara pikir saya nakut-nakutin saudara. Enggak, saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi saya betul-betul bikin supaya saudara takut betul, saudara. Ya. Saya pengen supaya saudara takut betul. Ini neraka nggak main-main, saudara. Yang kedua dikatakan tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Wih, ngeri, saudara ya. Nggak bisa bayangin. Yang ketiga dikatakan tempat siksaan yang kekal. Kita nggak tahu, saudara. Kenapa orang tadi cerit-cerit itu siksaannya seperti apa, tapi ada api, ada ulat bangkai yang di sana. Dan neraka itu adalah tempat lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu semua ada ayat-ayatnya. Saya tidak mengada-ngada. Kita mungkin tadi saya katakan belum mengerti tentang neraka, tapi Tuhan, Allah Bapa di surga, Yesus, Roh Kudus tahu apa artinya neraka. Dan dia tidak rela saudara dan saya masuk neraka. Saudara, gak usah neraka, saudara. Kalau kita punya anak mau deket-deket setikan panas, kita bilang jangan kita ambil anak itu. Bahkan anak itu mau nangis kayak, mau jatuh kayak, pokoknya yang penting jangan nyentuh. Baru setrikaan panas, saudara. Lebih lagi neraka. Ada banyak orang yang berkata saya dibawa ke neraka. Sebetulnya bukan yang sesungguhnya. Tapi itu satu gambaran nanti neraka seperti ini. Itu gambarannya orang sudah ngeri, sudah takut betul. Sampai nggak mau sampai neraka. Saya berdoa supaya saudara nggak perlu bilang gini, Tuhan saya mau lihat neraka dulu. Ya. Mau lihat neraka yang benar atau yang bohongan. Ya. Kalau mau yang benar bahaya, saudara. Mau lihat neraka sudah terjun lagi nggak bisa balik lagi. Tapi kalau mau lihat nerakaan begitu yang mungkin lihat dulu dari Tuhan. Tuhan bilang udah ada ayatnya. Pak Budi udah nyampein. Kamu masih belum percaya juga. Oh saudara, bahaya. Dan Tuhan bilang, saya nggak rela. Dan itu sebabnya saudara, supaya setiap orang, supaya saudara dan saya jangan masuk ke neraka. Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang menjalani dan menanggung hukuman dosa itu setiap orang di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Nggak gampang, saudara.
Dia Allah yang mulia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia harus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan saudara dan saya, manusia yang hina. Hina, betul-betul hina, karena dia mulia betul manusia itu, dan dia harus dijadikan manusia yang berdosa, menanggung dosa. Dia harus hidup jaga dirinya, saudara. Jangan sampai berdosa. Apakah iblis tidak menggoda dia? Ia menggoda. Apakah iblis tidak mencobai supaya dia jatuh dalam dosa? Iya. Tapi dia bisa jalanin itu supaya bisa menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Pada waktu dia sudah harus menjalani menanggung dosa, upah dosa adalah maut, mati. Yang pertama mati secara jasmani, mati dalam masuk, dan dia harus mati betul, saudara. Saudara masih ingat bagaimana disalib Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah maksudnya itu, saudara? Pada saat itu Allah Bapa tidak tahan untuk melihat Yesus yang sedang menanggung semua dosa manusia. Semua ditanggung di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib itu. Nah, Allah Bapa harus memalingkan muka. Pada waktu memalingkan muka, di situ Yesus saja sudah nggak tahan, saudara, apalagi terpisah. Tapi bersyukur bahwa Yesus bisa menebus kita. Di atas kayu salib dia mati, tapi dia dibangkitkan. Kalau saudara melihat akan hal ini, maka kita sungguh-sungguh sangat bersyukur. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus itu ada juru selamat? Dalam Lukas 2 ayat 11, ketika Yesus dilahirkan, saudara, malaikat-malaikat di sorga, tadi kita sudah nyanyikan, joy to the world. Ya, ada sukacita yang besar. Aku memberitakan kepadamu kesukaan bagi seluruh bangsa. Kenapa? Hari ini dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh saudara, kalau kita mengerti arti kata juru selamat ini, luar biasa. Kalau saya ingin ajak saudara berpikir dan bertanya, coba saudara jawab, mana yang lebih bagus, yang lebih baik ya? Hampir selamat atau hampir celaka? Mana? Yang pertama, hampir selamat atau hampir celaka? Mana yang lebih bagus? Hampir selamat atau hampir celaka? Yang pertama atau yang kedua? Hampir selamat atau hampir celaka? Yang lebih bagus adalah hampir celaka. Tadinya saya mau celaka, nggak jadi. Kenapa? Ada juru selamat. Celaka dalam hal apa? Dalam segala macam. Tadinya saya harusnya sakit, makan salah, melakukan salah, salah ngomong, harusnya rugi, harusnya hancur, harusnya mati, harusnya ditipu, harusnya, tapi nggak jadi. Dibandingkan dengan hampir selamat. Waduh, jadi lu nggak selamat? Enggak. Saudara, ini hampir celaka. Juru selamat, dan itu sebabnya malaikat tidak berkata, hari ini bagimu telah lahir juru selamat. Enggak, saudara. Hei, saya mau katakan pada saudara, hari ini saudara punya juru selamat. Bagaimana tanggapan saudara? Wah, gitu bang. Oh iya. Yang pertama sudah diselamatkan dari neraka itu, saudara. Luar biasa. Pada waktu Zakaria, Nabi Zakaria juga melihat akan kelahiran Yesus, dia berkata begini, Yesus itu ada supaya kita terlepas dari tangan musuh. Siapa musuh kita? Iblis, saudara. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara, kalau saudara mengerti itu, iblis tuh ngikat kita ya. Sedemikian rupa kita dibelenggu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau lakukan ini nggak boleh sama iblis. Harus lakukan yang jahat terus karena dosa. Tapi sekarang kita dilepaskan dari tangan musuh. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa panggil dia Bapa. Ya. Nggak lagi formalitas. Ngomong sama Bapa itu susah banget. Enggak, saudara. Bisa dalam kekudusan dan kebenaran. Tapi yang luar biasa, Yesus sendiri yang ngomong begini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri. Siapa pencuri? Iblis. Datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah, jelas sekali, saudara. Supaya kita punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu Yesus, saudara. Itu Yesus. Bukan untuk mencuri, membinasakan, membunuh. Bukannya mencuri, artinya kita tanpa sadar hilang semua. Damai sejahtera hilang. Kekudusan kita hilang. Dibunuh dan dibinasakan sampai neraka.
Itu sebabnya saudara, kalau kita sudah mengerti akan hal ini, sekali lagi saya ingin katakan kita harus memberitakan kabar baik keselamatan ini dalam Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Jesus for everyone. Everyone need Jesus. Yang mengerti katakan amin. Saudara, hal ini yang membuat saya dan Ibu Cingki itu hatinya gak bisa lihat kalau ada orang yang belum kenal Tuhan. Pengen selalu nginjil. Kenapa? Karena kami mengerti, saudara. Bukan kristenisasi, bukan. Saya mengerti apa artinya kalau ada orang yang belum kenal Tuhan. Kami mulai melihat, saudara, anggota keluarga yang belum kenal Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin ajak kita. Tegakah saudara? Saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus, sudah terima keselamatan, sedangkan keluarga saudara akan masuk neraka, tega. Jadi saya katakan, kita belum ngerti sih neraka, saudara. Tapi kalau kita udah ngerti, kita gak bakalan tega. Kita akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, selamatkan Tuhan. Papa, mama, orang tua, mungkin pasangan kita yang belum kenal Tuhan, anak kita. Tuhan, jangan sampai mereka masuk neraka, jangan sampai. Tapi tentunya kita sendiri dulu cek dulu, kita nih ada di neraka atau ada di surga nih saudara, status kita. Kalau belum cepet-cepet terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tapi kalau kita sudah, bagaimana dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu? Apakah kita tega? Saya dan istri kita sudah mengerti akan hal ini. Lalu kalau ada orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita pengen sekali kenal Tuhan. Saya ingat saudara, kita mulai dari rumah tangga keluarga. Orang tua yang belum kenal Tuhan, papa mama saya cuma singkat saja, ya, belum kenal Tuhan. Tapi doa saya gak panjang-panjang, selalu saya bilang, Tuhan selamatin papa mama Tuhan. Dan sampai mereka masuk neraka Tuhan. Singkat cerita saudara, papa mama satu-satu datang sama Tuhan. Saya ingat mama saya, tiba-tiba saya lagi duduk di kamar, mama datang. Budi, mama mau dibaptis. Hah? Kenapa mah? Mama takut mati, katanya gitu saudara. Langsung. Papa juga demikian, saudara. Waktu kita mau pindah dari satu rumah, saya bilang, Pak, yang ini yang gak usah dibawa lah ya Pak. Udahlah, kita percaya sama Yesus. Papa mau saudara. Wow, saya senang sekali. Orang tua Bu Cingki juga begitu. Saya mau cerita tentang mamanya Bu Cingki. Mungkin saudara juga sudah pernah dengar, tapi saya ulangi lagi. Ini pas Natal. Jadi keluarga Bu Cingki keluarga Toto, ya. Mamahnya juga Toto. Jadi kita susah sekali. Satu kali mamah itu tinggal di rumah kita. Dan cukup lama. Dan jadi beban buat kita dalam pengertian Tuhan pengen supaya dia kenal Tuhan. Tapi gimana caranya? Bahasa Indonesianya belum lancar, gak bisa. Panggil nama saya Budi aja, Buli gitu saudara. Jadi saya dibully terus dari dulu saudara. Sama mama mertua lagi ya, Buli. Gak jelas, saya bingung, Tuhan gimana? Satu kali saudara, waktu Natal seperti ini. Rumah dipajang, jalanan kita tahu dipajang. Dan dia suka pernah berapa kali itu kan ke Singapura. Dia tahu dia suka sekali Singapura itu dipajang-pajang. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya saudara. Ngomong sama mama, wah saya berdua sama istri ngomong, Mama tahu nggak kenapa rumah dipajang-pajang, jalanan kalau di Singapura dipajang-pajang? Ya dia nggak minat saudara, dia nggak mau dengar. Dia bilang nggak tahu lah gitu saudara ya, nggak minat, nggak tahu lah, istilahnya usah bodoh, emang gue pikirin gitu kan. Apa yang terjadi saudara? Terus tiba-tiba Tuhan taruhkan dalam hati saya, tahu nggak ada yang ulang tahun Mama mulai diam saudara. Yang ulang tahun? Iya Mama tahu gak yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun ini orang hebat loh Makanya dia dirayain di seluruh dunia Kita rayain semua. Terus Mama mulai diam lagi saudara. Mulai seperti kayak, Mama tahu yang ulang tahun siapa? Ulang tahun Yesus. Dia lebih kaget saudara. Mama tahu Yesus? Saya kasih tahu langsung salib saudara. Saya gak kasih lihat di bayi kecilnya, enggak ya. Mama tahu Yesus, dia ngerti saudara, dia tahu. Yesus dia mati buat mama.
tanggung dosa mama. Dia diam, saudara. Saya bisa merasakan. Saya bilang begini sama mama. Mama, percaya sama Yesus. Percaya, dia bilang. Mama mau terima Yesus. Dia bilang, mau. Saat itu kami tuntun pimpin untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sukacitanya kami, saudara, itu seperti memindahkan mama dari neraka ke dalam surga, saudara, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi sekarang mama sudah nggak akan masuk neraka kita, tapi sekarang masuk surga, ma. Umur 76, mama dibaptis, dan dia minta sendiri mau dibaptis, mama mau dibaptis, dan nggak mau di kolam anak-anak, kolam plastik. Dia mau yang turun ke dalam air, saudara. Setelah dia turun di dalam air, dia bangun, dia bilang, kenapa mama bisa nyemplung ke kolam dingin begini ya? Karena setiap hari mama gak pernah mandi pakai air dingin, saudara. Itu Tuhan. Ucingki bilang, saya doain mama tuh 30 tahun. Wah, saya bilang hebat juga, kamu hitungin sampai setahun. Doanya seperti apa? Cuma bilang, Tuhan selamatkan. Dan sejak itu, saudara, keluarga kenal Tuhan. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya mau impartasi. Setiap orang yang ada di rumah kami, gak pernah satu pun yang belum terima Yesus. Gak ada. Walaupun mereka sudah keluar. Ada. Kenapa? Gak tega. Lebih baik saya dimarahin. Apaan ini? No, kamu belum ngerti. Saya jelasin, saudara. Dan pada akhirnya mereka bilang, wah, ya. Mungkin banyak orang bilang, kalau tahu begitu saya lebih dulu saya akan terima Yesus. Ngapain hidup saya hancur seperti ini? Hari ini, saudara, di malam hari ini Natal ini, saya berdoa supaya saudara nangkap pesan Natal ini. Mungkin kita sudah puluhan kali kita rayakan Natal, tapi baru hari ini sudah mengerti apa arti Natal sesungguhnya. Saya berdoa supaya saudara dimanapun saudara berada, miliki hati. Kasihan mereka, saudara. Kalau kita makin lihat orang jahat, sekarang kita makin nangis, saudara. Kasihan. Mungkin dulu kita benci, mati aja kamu, enggak. Saya ingat tante saya, saudara. Waktu saya mulai injilin, ya saya mulai kesel karena saya enggak ngerti tentang surga neraka. Saya cuman menginjil sebagai orang Kristen. Saya bilang, tante harus terima Yesus, kalau enggak masuk neraka. Ngomongnya aja udah kasar seperti itu, saudara. Lalu tante saya balas balik, biarin, gak ada urusan sama kamu. Mau masuk neraka kayak, waduh, saya kayak kaget. Saya sedih. Saya diam, Tuhan ampuni saya salah. Tahu apa yang terjadi, saudara, ketika saya mulai berdoa. Tiba-tiba tante telepon saya, saudara. Dia telepon, Budi datang tempat saya. Tante mau terima Yesus. Wah, saya datang cepat-cepat. Saya ingat pagi-pagi saudara, saya datang cepat-cepat. Saya tuntun dia terima Yesus. Dan gak lama dia dipanggil Tuhan. Bayangin. Saya ingat satu kali ketika saya ada di daerah ketemu dengan seorang nelayan, saudara. Saya gak sebutin dari mana nelayan ini. Tiba-tiba hati saya, gak bisa kalau kamu diemin dia. Akhirnya saya ngomong, saya bukan nginjilin, kamu harus terima Yesus. Enggak, saya cerita. Akhirnya dia terima Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan, meninggal. Enggak ada sakit, enggak ada apa. Waktu saya dengar itu, aduh Tuhan, untung saya taati. Kalau enggak, saudara-saudara nanti akan nyesel. Kalau enggak berani ngomong sama. Tiba-tiba orang yang saudara dekat sama saudara tinggal serumah meninggal. Saudara bilang, aduh kenapa saya gak injilin dia, susah banget. Pokoknya bukan susah, karena saudara belum nangkep apa arti makna Natal sesungguhnya. Kalau sudah nangkep, saudara akan membagikan dengan kasih, bukan dengan emosi, bukan dengan sesuatu yang rasanya ini harus terima, harus berubah, bukan pindah agama, bukan. Ini soal hidup dan mati.
Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebegitu mudahnya, saudara. Itu sebabnya lagu tadi, supaya yang percaya kepadanya, kepada Yesus yang sudah menanggung dosa. Kita nggak bisa lihat, saudara, apa dosa saya sudah ditanggung, tapi kita percaya, dengan iman kita percaya. Maka kita mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan Roma 10 ayat 13 sampai 15 ini, saudara. Saya ingin ajak saudara renungkan ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini iman. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Enggak mungkin orang disuruh berseru sama Tuhan, tapi dia enggak percaya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi orang percaya itu baru bisa berseru kepada Tuhan. Tapi orang bagaimana bisa percaya kalau enggak pernah dengar? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara makin diam, saudara. Ya banyak orang makin gak diselamatkan. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini Natal tentang pengutusan. Saya berdoa supaya hari ini jadi Natal pengutusan. Orang yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka nggak percaya? Karena itu harus buat percaya dulu. Bagaimana mereka bisa percaya? Harus diberitakan. Bagaimana bisa memberitakan? Harus ada yang mau memberitakan. Harus ada yang mau diutus. Kalau nggak ada yang mau diutus, kita mau senang-senang diri sendiri, egois, ya nggak apa-apa. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita bisa berkata seperti Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Utuslah aku Tuhan. Berapa banyak saudara yang punya hati beban untuk orang lain. Saudara berkata, Tuhan ini aku, utus aku. Ada yang kasihan, yang tidak tega dengan orang-orang di sekitar saudara. Atau saudara bilang, aduh Pak susah Pak, itu bukan bagian saya. Saya berdoa supaya Tuhan menyatakan dirinya lebih lagi. Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah ada di ICU, saudara, udah. Satu orang yang coba bilang, Pak supaya dia percaya Yesus. Supaya dia percaya Yesus. Loh dari hidupnya kamu gak kabarin. Sekarang udah gak sadar supaya dia percaya Yesus gimana? Ngomong di kuping Pak, ngomong di kuping. Yang ngomong di kuping, kalau dia dengar, kalau dia terima, mana kita bisa tahu. Mumpung sekarang saudara. It's now or never. Saudara boleh catat omongan saya. Saya ngomong seperti ini karena saya tahu ini hati Tuhan. Now or never. Saudara akan menyesal atau saudara akan bersuka cita. Tapi saudara, saya berdoa pilih now. Dan saudara pilih yang bersuka cita. Saudara bilang, ya tapi saya gak tahu Pak caranya gimana. Itu soal urusan Tuhan. Terus saya tadi juga ngomong sama mama juga. Kok dari mana? Out of nowhere saya bisa ngomong sama mama tentang ada yang ulang tahun. Kita gak tahu. Yang penting punya hati dulu. Dan penting kalau kita di kantor kita lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di rumah kita punya hati. Di sekolah, anak-anak muda di kampus. Punya hati dulu saudara. Kalau udah gak punya hati susah. Di jalan-jalan kita lihat. Baru kita lihat Indonesia. Baru setelah punya hati, baru nanti Tuhan akan tuntun pimpin. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Tapi Tuhan taruhkan dalam hati saya. Ini yang terakhir yang saya mau kasih tahu pada saudara. Upayakan semua kesempatan, talenta, tubuh, pengetahuan, pengalaman, waktu, tenaga, uang, harta benda, karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya dapat dikelola. Kita ini hanya mengelola saudara. Menjadi sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan di dalam Yesus. Kelola dengan baik. Ini semua adalah hasil pengelolaan saudara. Yang punya talenta, yang punya kemampuan, yang punya uang. Semua berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita mengelola. Supaya apa? Supaya saudara dan saya
bisa mengalami Tuhan di tempat ini. Betapa lebih luar biasanya lagi saudara yang di kantor, saudara yang ibu rumah tangga, saudara yang di kampus. Mari kita pikirkan dengan apa yang ada, kita kelola sedemikian rupa. Entah itu berupa acara, entah itu berupa apa saja ya saudara bisa lakukan dengan tujuan supaya bisa menjangkau jiwa yang belum menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saya akan berhenti. Saya berdoa supaya saudara menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Saudara, lagu ini berkata begini, karena begitu besar, begitu Allah mengasihi dunia. Kata dunia, saudara, waktu nyanyikan mengasihi saya ya. Karena begitu Allah mengasihi saya. Saudara mungkin ngucapinnya dunia, tapi rasakan hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Saudara bayangin, kok mau ya Tuhan kasih saya anak? Siapa saya? Supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Hari ini biar kita tangkap juga saudara. Lewat lagu ini biar Tuhan menjamah saudara. Mari kita naikkan lagi. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Mari kita naikkan sekali lagi saudara, katakan karena begitu Allah cinta dunia. Lihat Tuhan hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Yang pertama, kalau ada di antara saudara yang mungkin selama ini belum pernah dengar tentang Yesus yang jadi juru selamat, dan saudara berkata, Tuhan, saya mau Tuhan, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Ini bukan soal agama, tapi ini soal keselamatan antara surga dan neraka. Dan hari ini saya mau masuk surga Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib penanggung dosa saya. Engkau datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa saya. Dan saudara baru pertama kali mendengar atau saudara baru menyadari akan hal ini. Dan saudara berkata, Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara berkata demikian, boleh angkat tangan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan Kau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Mereka menyatakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan atas mereka. Engkau terus menjadi juru selamat atas mereka. Engkau yang membawa mereka mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka.
Terima kasih Tuhan, petuntun pimpin perjalanan kehidupan iman mereka. Saya juga akan berdoa hari ini bagi saudara yang menyadari akan hal ini dan berkata, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan lebih lagi. Aku sudah terima banyak. Dan aku lihat ada orang-orang di lingkungan keluargaku, di lingkungan terdekatku, bahkan di tempat pekerjaan, tempat usaha, di kampusku, di sekolahku. Aku pengen dipakai oleh Tuhan, meskipun aku nggak tahu Tuhan bagaimana caranya. Tapi aku akan belajar semua kesempatan, talenta, tubuhku, pengetahuan, pengalaman, waktu, tenaga, uang, harta benda, karunia dan anugerah yang telah Kau berikan kepadaku. Aku mau coba kelola dengan baik, supaya menjadi sarana untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan di dalam Engkau. Saya berkata demikian, mari kita bangkit berdiri sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Orabasyana, hari ini Natal pengutusan. Orabasyandara, setiap orang yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang mendengar, dia tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Hari ini seberapa banyak saudara berkata dan menanggapi firman Tuhan? Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, aku mengutus engkau semua untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun engkau berada, mulai dari rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah, di lingkungan saudara, membawa keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan mereka Tuhan, Engkau yang memampukan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua anugerah Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk silakan. Hallelujah. Thank you so much, Pastor.